James McAvoy berulah lagi lewat film Speak No Evil. Dan apakah ada kekurangan di film ini? Bagus sih, tapi ada kurangnya. Kita lihat di video ini. Just. Jadi film Speak No Evil ini adalah sebuah cerita tentang sebuah keluarga dari London yang liburan ya. Suatu kali mereka liburan ya, terus ketemu keluarganya James McAvoy ini. Nah, si James McAvoy ini akhirnya berteman dekat nih sama keluarga dari London ini. Dan pada akhirnya ketika mereka pisah gitu ya, liburannya selesai, James McAvoy mengundang mereka untuk datang ke rumah peternakan si James McAvoy yang ada di Italia. Secara premis sebenarnya sederhana ya, dan ini sering banget dipakai sama film-film Hollywood gitu ya. Sering banget gitu. Puluhan tahun mungkin dipakai. Jadi premisnya gitu. Jadi sebuah keluarga gitu ya datang ke sebuah tempat, dan yang dimana di tempat itu mereka ketemu sama sekelompok orang yang mereka anggap baik, padahal orang-orang ini jahat. Premisnya sesimpel itu dan banyak sekali digunakan di film-film Hollywood. Tidak terkecuali Speak No Evil ini. Film ini menurut gue bagus ya. Jadi Speak No Evil ini awal keluar gue kira nih sebuah film yang diproduksi atau disutradari sama M. Night Shyamalan, karena ketika gue lihat trailernya, apalagi pas udah nonton filmnya gitu ya, gue kira ini karyanya nih karya M. Night Shyamalan banget yang biasa bikin film-film serba plot twist, horor plot twist psikologikal gitu ya. Tapi ternyata bukan gitu. Mungkin ya kentara banget lah Shyamalannya gitu ya. Pokoknya Shyamalan tuh selalu bikin film yang horor tapi nggak ada hantunya gitu. Nah, gue kira tuh Shyamalan, ternyata bukan loh. Dan menurut gue Speak No Evil bagus walaupun tidak disutradarai sama M. Night Shyamalan. Jadi sutradaranya ini James Watkins, dan ternyata di tahun 2008 dia pernah bikin film juga judulnya Eden Lake. Dan gue udah nonton, seru banget, lo harus nonton juga Eden Lake. Jadi Eden Lake sama Speak No Evil, film terbarunya ini, itu sebenarnya nggak beda jauh sih. Eden Lake ini bercerita tentang pasangan yang lagi main ke sebuah kali ya, sungai gitu ya. Mereka berenang, terus mereka ketemu sama sekelompok remaja yang jahat. Nah, itu Eden Lake. Nah, Speak No Evil, filmnya James Watkins yang terbaru ini sama, premisnya sama. Cuman bedanya premisnya Eden Lake ya seperti itu ceritanya. Nah, premis yang dipakai sama James Watkins di film Speak No Evil ya begini ceritanya, tentang keluarga yang main ke sebuah tempat, di mana di tempat itu ada sebuah keluarga yang ternyata jahat gitu. Sama. Dan keduanya bagus menurut gue. Karena ya gue pribadi sih ya suka sama film-film horor seperti ini. Horor-horor yang bikin kita tegang tanpa ada jump scare, tanpa ada hantu-hantunya itu ya, gue favorit banget sama film-film modelan seperti ini. Dan James Watkins menurut gue berhasil membuat filmnya bikin penonton atau bikin gue secara pribadi ketakutan nontonnya gitu. Penuh was-was lah selama sepanjang film. Terus secara alur juga sederhana gitu ya. Dan bahkan gue waktu nonton film ini juga gue jadi keinget ada sebuah film yang judulnya Cabin in the Woods. Ini sama, jadi Cabin in the Woods juga kalau lu pernah nonton, itu adalah sekelompok penjahat yang masuk ke sebuah rumah gitu kan, dan di rumah itu berisi pasangan suami istri yang baik gitu ya, mereka kenalan, ngobrol, makan dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya endingnya mereka harus berantem gitu, karena ya udah jahat ketemu orang baik kayak gitu-gitu sih. Jadi ya sederhana, tapi walaupun premisnya sering digunakan di industri ya, di Hollywood, tapi terus memukau gua gitu sebagai penonton gitu, sebagai penikmat film ya. Premisnya jadul sebenarnya nih, sering digunakan tapi enak gitu. Jadi mungkin kalau lu suka dan lu sering nonton film-film modelan seperti ini ya, horror psychological gitu ya, mungkin lu akan sering menemukan oh premisnya sama nih tapi judulnya beda, ceritanya beda kayak gitu-gitu. Terus juga James Watkins sebagai sutradara menurut gue piawai banget mempermainkan suasana hati penonton, karena biasanya di film-film seperti ini kan ada kesempatan untuk kabur tapi nggak bisa, ada kesempatan udah berhasil kabur tapi ternyata harus balik lagi kayak gitu-gitu sih. Itu permainan sutradara dalam film ini ya, James Watkins melakukan itu ya. Again, menurut gue harus memuji si James Watkins ini sebagai sutradara, karena berhasil mainin irama jantung kita gitu sebagai penonton ketika nonton Speak No Evil ini. Kekurangan dari film Speak No Evil menurut gue banyak juga, walaupun gue bilang bagus, tetap ya yang namanya bagus tetap aja ada kurang-kurangnya. Tapi anyway, apa aja itu kekurangannya? Yang pertama, jadi James McAvoy ini punya seorang istri dan punya seorang anak. Anaknya ini lidahnya dipotong karena comel gitu ya. Jadi anaknya ini sering
bapak gue mau ngebunuh kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Makanya karena comel seperti itu, anaknya nih lidahnya dipotong gitu. Jadi pas ketemu keluarga London, si anak ini nggak bisa tuh ngomong sih ke keluarga London bahwa bapaknya nih jahat, tukang ngebunuhin orang. Tapi permasalahannya secara logika menurut gue ini nggak bagus banget di film Speak No Evil. Karena kalau misalkan si anaknya ini, anaknya James McAvoy ini yang namanya Ant ya, semut artinya tuh, udah nggak suka sama bapaknya karena sering ngebunuhin orang, harusnya kan dia kabur dari rumah gitu. Karena kan sering dibawa keluar rumah gitu. Harusnya dia kabur keluar rumah, lapor ke polisi, bilang bapak gue nih tukang bunuhin orang. Harusnya kan gitu. Tapi di film ini nggak ada tuh kesana gitu. Bahkan kenapa gue bilang seperti itu ya, kenapa nggak ada informasi bahwa anak ini pernah ke polisi untuk ngelaporin bapaknya gitu ya. Karena anaknya tahu bapaknya udah ngebunuh banyak orang, dan dia tahu bapaknya nih nyimpen banyak sekali barang-barang keluarga-keluarga yang pernah dibunuhin sama bapaknya. Harusnya, maksud gue, ya udah logikanya tuh jadi kurang aja menurut gue. Jadi kayak ya apaan sih nih film gitu kan, logikanya nggak dapet lah gitu. Karena si anak ini bebas sebenarnya untuk cabut dari rumah gitu ya, kabur gitu ya, karena bapaknya kan tidur juga gitu. Nah itu tuh nggak ada. Dan menurut gue itu bikin film ini jadi jelek lah secara logika ya. Terus secara karakter juga menurut gue cemen. Maksud gue, gue awalnya melihat bahwa James McAvoy ini karakternya adalah seorang psycho yang suka ngebunuh-bunuhin orang tanpa ada maksud gitu. Jadi kalau psycho itu kan bunuh udah seneng aja gitu ngebunuh, atau ya mempermainkan orang, dibunuh pelan-pelan dan lain sebagainya gitu. Gue kira tuh seorang pure psycho gitu ya. Tapi ternyata ada informasi di film itu bahwa ternyata alasan si James McAvoy ini membunuh itu nyari duit. Bahkan ada adegan korbannya ini ya, lalu transfer duit ke gua gitu semua. Anjir, Psycho kan nggak gitu ya. Psycho tuh ya udah kayak Zodiac ya, banyak gitu ya yang udah difilmin ya, serial killer kayak gitu ya, udah bunuh kelar gitu. Nah James McAvoy ini menurut gua secara karakter tidak konsisten karena nih si sutradaranya, penulisnya nih mau bawa karakter si James McAvoy ini ke arah mana nih? Orang yang nyari duit lewat membunuh orang-orang, atau orang yang memang suka ngebunuh aja gitu. Nah menurut gua ya, karena informasi dalam film itu si James McAvoy itu nyari duit dengan cara membunuh, harusnya karakternya tidak seperti orang psycho ya. Dia ngegebukin anaknya lah, kasar sama anaknya lah. Terus kalau ngebunuh orang buat nyari duit, harusnya kan dia membuat nyaman calon korbannya kan. Ini nih nggak dibuat nyaman sama dia. Karena menurut gue ya ini psycho. Harusnya karakter psycho tuh seperti itu gitu. Tapi si sutradaranya menggabungkan karakter psycho dengan karakter orang yang nyari duit lewat ngebunuh. Jadi aneh sih buat gue. Maksudnya secara logika karakter juga nggak masuk gitu. Gagalnya tuh di situ tuh, Speak No Evil ini. Tapi anyway, walaupun informasinya si karakter James McAvoy ini nyari duit lewat membunuh, tapi sepanjang film sih kalau gue nilai gitu ya secara pribadi, James McAvoy ini lebih cocok jadi psycho aja sih. Jadi dia tukang ngebunuhin orang aja tanpa harus punya motivasi untuk nyari duit lewat pembunuhan itu gitu. Informasi itu aja sih, dialog itu aja tuh, transfer duit ke gua. Itu aja yang bikin film ini jadi kayak aduh gitu, kayak kurang aja. Terus ada informasi gitu kan, jadi ada semacam basement gitu, dan ternyata di basement itu banyak sekali barang-barang keluarga-keluarga yang sudah dibunuhin sama James McAvoy. Tapi sebanyak barang itu artinya kan banyak sekali keluarga yang udah dibunuh sama James McAvoy ya. Harusnya ada laporan orang hilang dong, iya dong, karena saking banyaknya gitu, ada foto-foto keluarga yang pernah dibunuhin. Jadi kayak dikoleksi gitu sama Avoy ini. Tapi nggak ada informasi di film itu bahwa ya anggaplah sedikit adegan tentang laporan orang hilang dan lain sebagainya, itu nggak ada. Oke, gue paham filmnya ini pengen fokus ke karakter James McAvoy aja, tapi maksud gue jadi logikanya jadi tidak terjawab karena sebanyak itu orang yang dibunuh tapi tidak ada laporan orang hilang. Itu yang jadi kekurangan di film ini. Jadi ya mungkin ada 3-4 tuh kekurangan dari film Speak No Evil yang udah gue sebutkan barusan. Sebagai rangkuman mungkin dari Speak No Evil ini ya, maknanya mungkin bisa dibilang pesannya adalah trust no one sih. Ya banyak sekali ya kita sering mendengar jangan percaya orang, jangan percaya siapapun gitu ya. Nah ini tergambar jelas dalam film Speak No Evil. Dan ya gue juga sebagai temen lo lah ya, gue juga menekankan sih trust no one lah.
Mungkin segitu aja. Kalau misalkan lu suka sama video ini, silahkan tulis komentar, like, and subscribe. Please subscribe. Dukung channel gua, please bantu gua. Terus juga kalau lu setuju dan nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.